Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, NPM 2211050011. Saya akan menyampaikan materi tentang garis, sudut, dan koordinat kartesius. Saya Hayatun Fatimah, NPM 2211050044 yang akan menyampaikan materi tentang persamaan garis lurus. Kami dari kelompok 1, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1E, angkatan 2022, dosen pengampu Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra, MPD. Selamat menyaksikan video kami. Garis dan sudut. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang dua arah. Fungsi garis adalah memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Sedangkan sudut merupakan bidang di antara dua garis yang bertemu pada suatu titik. Ada macam-macam sudut, yaitu yang pertama, sudut lancip. Besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Besar sudutnya yaitu 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Besar sudutnya 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut refleks. Sudut refleks besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Di dalam sudut terdapat istilah sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya ditentukan nilainya tanpa perhitungan kalkulator. Di antara sudut-sudut istimewa antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Dalam surat Ar-Rahman ayat 5, yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 33, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian surat Yasin ayat 40, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kumpulan ayat tersebut menjelaskan bahwa sudut beserta satuannya sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran sejak dahulu, di mana matahari berputar mengelilingi bumi, yang semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Peredaran mulai dari bulan baru sampai bulan penuri adalah sebesar 180 derajat, dan dari bulan penuh menjadi bulan mati adalah sebesar 360 derajat. Hubungan antara dua sudut. Hubungan dua buah sudut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Sudut berpelurus adalah sudut yang terbentuk dari dua buah garis, di mana satu garis lurus secara horizontal dan satunya lagi membentuk sudut. Yang kedua, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku dibentuk oleh dua buah garis yang membentuk sudut siku-siku. Yang terakhir, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang membelakangi atau bertolak belakang. Nah, pada gambar yang ke-1 ini adalah sudut berpelurus, di mana sudut berpelurus itu besar sudutnya adalah 180. Dari sudut 150 derajat ditambah dengan sudut 30 derajat. Kemudian, gambar yang kedua yaitu sudut berpenyiku, di mana besar sudutnya yaitu 90 derajat. Bisa dilihat sudut 50 derajat ditambah dengan sudut 40 derajat akan membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian pada gambar ketiga yaitu gambar yang menunjukkan sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang
besarnya sama. Jika kedua sudutnya digabungkan, akan menghasilkan besar sudut 360 derajat. Setiap sepasang sudut yang saling bertolak belakang akan memiliki ukuran sudut yang sama. Apabila dijumlahkan, semua sudut akan membentuk satu lingkaran atau putaran, yaitu 360 derajat. Koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Garis bilangan horizontal disebut dengan sumbu X dan garis bilangan vertikal disebut dengan sumbu Y. Dua garis tersebut berpotongan di titik 0 dari keduanya dan dilambangkan sebagai 0,0, artinya 0 pada sumbu X dan juga 0 pada sumbu Y. Bisa dilihat pada gambar bahwa pada kuadran pertama, kuadran 1, di mana apsis positif dan ordinatnya positif. Nah, untuk kuadran kedua, di mana apsis negatif dan ordinat positif. Untuk kuadran ketiga, apsis negatif dan ordinatnya negatif. Kemudian pada kuadran keempat, apsis positif dan ordinatnya negatif. Contoh soal 1. Gambarkan titik A min 5,5, B min 5,2, C 2,2, D 2,5, dan E min 2,2. Pembahasannya ada pada gambar, di mana titik yang A yaitu min 5,5. Kemudian titik B min 5,2, min 2. Kemudian titik C min 2,2. Kemudian titik D 2,5. Dan yang terakhir titik E min 2,2. Contoh soal yang kedua. Jika sedang latihan baris berbaris, mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika adalah 0,0, maka tentukan koordinat Dika sekarang. Pembahasan, yaitu pada gambar terdapat titik koordinat Dika yang mula-mula berjalan dari titik 0,0 menuju ke timur 4 langkah. Berhenti di angka 4. Kemudian langkah ke utara 3 langkah. Terdapat pada titik 3. Jadi, lokasi Dika sekarang ada pada titik 3,4. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus merupakan persamaan linear dua variabel yang tidak diketahui. Adapun sifat-sifat persamaan garis lurus yaitu 1. Persamaan garis lurus yang saling sejajar. 2. Persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. 3. Persamaan garis lurus yang saling berhimpit. 4. Persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Persamaan garis lurus mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, bentuk implisit, dan yang kedua bentuk eksplisit. 1. Bentuk implisit. 2x min y plus 1 sama dengan 0. 2. Bentuk eksplisit. Y sama dengan mx plus c. Rumus gradien garis lurus. Gradien atau kemiringan garis merupakan besarnya perbedaan tinggi y dibanding besarnya perbedaan datar x. Sehingga suatu garis bisa didefinisikan sebagai berikut. M sama dengan delta Y dibagi delta X. Gradien suatu garis juga bisa bernilai positif atau negatif. Apabila garisnya naik dari kiri ke kanan, maka gradiennya positif. Sebaliknya, kalau garisnya turun dari kiri ke kanan, maka gradiennya negatif. Cara menentukan persamaan garis lurus. A. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien M dan salah satu titik pada garis. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. B.
Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik pada garis. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soal persamaan garis lurus. 1. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui memiliki gradien sama dengan 3, memiliki titik dalam kurung 2,1. Di sini memiliki dua cara, yaitu 1. Y min 1 sama dengan 3 dalam kurung X min 2. Kemudian Y sama dengan 3X min 6 plus 1. Y sama dengan 3X min 5. Cara yang kedua yaitu Y sama dengan MX plus C. 1 sama dengan 3 dikali 2 plus C. Bawahnya 1 sama dengan 6 plus C. C sama dengan min 5. Y sama dengan 3X min 5. Contoh soal yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik R dalam kurung min 3, min 2 dengan gradien 2 adalah: pada soal ini diketahui X1 sama dengan min 3, Y1 sama dengan min 2, M sama dengan 2. Jawab. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kemudian Y min dalam kurung min 2 sama dengan 2 dalam kurung X min dalam kurung 3. Kemudian Y plus 2 sama dengan 2 dalam kurung X plus 3. Y plus 2 sama dengan 2X plus 6. 2X min Y plus 6 min 2 sama dengan 0. 2X min Y plus 4 sama dengan 0.